Ya, baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Tadi sebelumnya saya sudah bertanya kepada ketiganya. Ini secara jujur, ini upaya mengeluarkan Perpu ini adalah memang benar-benar ada keadaan genting dan memaksa berhubungan dengan demokrasi yang terancam begitu, atau justru untuk menyelamatkan nama partai yang sudah semakin terancam? Saya ke Pak Putu, tadi sudah. Nah, mungkin bukan dua-duanya. Bahasa saya begini, ini kan persoalan mismanagement kepemimpinan nasional gitu kan, yang kemudian mencari jalan keluar dengan perspektif ketatanegaraan kita gitu kan. Ini kan salah personal gitu. Salah personal, salah seorang SBY selaku Ketua Umum Demokrat yang kebetulan merangkap presiden. Dan kita kan dari dulu marah-marah itu semua, jangan merangkap. Nah, ini buktinya sekarang kan, karena merangkap ada kegiatan yang sama di setempat, akhirnya terjadi begini. Lalu mengambil satu jalan ketatanegaraan kita untuk menyelesaikan persoalan. Maka yang hari ini sebenarnya saya sebagai rakyat dan mungkin rakyat Indonesia juga pengen mendengar pulang dari luar negeri, Pak SBY, loh, kenapa tidak memberikan hukuman kepada mereka yang menelikung? Tidak ada tindak lanjut atas seluruh persoalan hari ini di internal Partai Demokrat. Jangan-jangan rakyat hari ini masih menganggap bahwa, mohon maaf dalangnya, jangan-jangan Pak SBY juga ini gitu. Atau ada orang kuat di belakangnya Pak SBY yang sebetulnya jadi dalang, lalu beliau tidak berani mengambil jalan memberikan hukuman terhadap kader itu misalnya. Nah, ini kan harus clear dulu sebelum kita bicara soal Perpu yang lain-lain, sehingga masyarakat kemudian bisa memaafkan beliau ketika ini dianggap kesalahan Pak SBY begitu. Itu persoalannya hari ini yang belum jelas. Dan kita harap ada action begitu atas langkah-langkah politik di internal Partai Demokrat. Yang pasti bukan dua orang yang sudah disebut-sebut bertanggung jawab begitu ya? Orang di belakang SBY begitu. Saya kok berpikir untuk seorang Ibu Nur Hayati itu nggak berani lah itu. Kalau bukan orang kuat di belakangnya, nah silakanlah nanti masyarakat yang melihat itu siapa kira-kira orang kuatnya. Tidak berani menyebut nama ya Pak Putu. Oke, Mas Gun-Gun, Anda melihatnya itu tadi, apakah memang ini upaya pencitraan begitu, atau memang benar-benar ada keadaan genting? Saya gambarkan dengan dua kata. Ini yang disebut dengan reality by proxy. Reality by proxy itu terjemahannya adalah masyarakat dibuat tidak bisa lagi membedakan antara realitas dan fantasi. Jadi fantasi-fantasi kekuasaan itu kerap dibangun dengan membangun logika-logika yang bisa diterima oleh publik sehingga dianggap seolah-olah realitas. Jadi kalau realitas mau realitas seharusnya adalah pada saat paripurna. Karena otoritas SBY sebagai ketum Partai Demokrat itu jelas bisa mendistribusikan kuasanya pada sejumlah orang yang kemudian memiliki hak suara untuk menentukan nasib RUU Pilkada. Kalau sekarang membiarkan itu kosong dan SBY seolah-olah ditelikung, ini yang disebut dengan reality by proxy. Kemudian orang melihat, berfantasi, mereka-reka cerita bahwa seolah-olah kemudian sekian banyak orang yang ada di Partai Demokrat tidak lagi satu komando dengan Pak SBY. Dan ketika sekarang Pak SBY melihat reaksi publik, kemudian saya melihat reality by proxy itu kemudian juga muncul. Antara lain adalah upaya untuk tentu masyarakat tetap mengapresiasi satu posisi penting Pak SBY, yakni bisa mengeluarkan Perpu, gitu ya. Jadi saya melihat, oke, kalau kita melihat dari sisi positif bisa aja bahwa seberapa kuat dan seberapa tangguh Pak SBY misalnya memosisikan Perpu ini sebagai solusi. Nah, itu makanya terlalu prematur ketika kita mengatakan bahwa Pak SBY akan mengeluarkan Perpu selesai masalah. Enggak. Ini adalah bagian, jangan-jangan menurut saya bagian dari konfigurasi political game elit yang tadi itu berupaya untuk memosisikan realitas soal RUU Pilkada dan Undang-Undang Pilkada itu kemudian berada dalam logika elit yang bisa diterima oleh publik gitu. Nah, ini saya khawatir orang berharap kembali bahwa dengan Perpu ini menjadi solusi atau menjadi obat mujarab selesainya perbincangan dan kemudian implementasi Undang-Undang Pilkada ini kan. Nah, langkah berikutnya adalah selain menunggu output seberapa tangguh Pak SBY dengan Perpunya itu, kan juga pastikan ada realitas politik yang sangat dinamis di DPR terkait dengan Perpu itu. Lebih lagi kalau kemudian legal standing misalnya di Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait tentu urusannya dengan judicial review atau lebih tepatnya mungkin nanti tafsir ya, tafsir hukum terhadap Perpu itu. Nah, ini Mbak Nova, saya melihat posisi ini memang posisi genting kok sebenarnya. Kalau dalam perspektif politik ya. Kenapa? Karena secara substansi
salah satu buah reformasi, yakni soal kedaulatan masyarakat sekarang kembali ke oligarki partai politik gitu. Ini kan situasi yang kemudian ya kita sama-sama tahu bahwa ada banyak kelemahan dalam pilkada langsung. Antara lain adalah misalnya money politik yang masif. Tetapi bukankah itu solusinya pada sistem penyelenggaraan, baik di penyelenggara, independen, imparsial dan segala macam, profesional. Pak Putu nanti bisa banyak cerita. Dan yang kedua, yakni soal institusionalisasi politik di tubuh partai, modernisasi partai politik dalam konteks rekrutmen, kemudian pembinaan loyalis dan distribusi orang ke dalam jabatan publik. Sehingga kemudian pemimpin kredibel yang disepelekan oleh sekian banyak politisi yang mengatakan bahwa pilkada langsung melahirkan banyak kepala daerah yang tidak qualified. Itu kan sebenarnya salah satu fungsi partai politik yang harus memperkuat itu. Dia harus mendistribusikan dan mengalokasikan orang yang memang punya manajerial, leadership, sekaligus dia punya profesionalitas. Baik di wilayah sosial, hukum, dan budaya misalnya. Nah ini menurut saya salah satu hal yang kemudian kita harus anggap penting adalah soal demos kratosnya itu. Kalau kemudian demos kratos yang menjadi sokok guru bahwa kita menganut demokrasi langsung, itu yang kemudian menjadi tercederai ketika ya kemudian oligarki partai politik bisa menentukan siapa aja kepala daerah ke depan, apalagi motif awalnya adalah soal power sharing. Gitu loh. Kalau motif awalnya power sharing di daerah ini, daerah ini, daerah ini, sehingga bisa aja 30 provinsi dari 33 provinsi dikuasai misal. Kalau motif itu, maka kemudian yang disebut dengan peta kekuatan nasional, yakni di pemerintahan pusat, kemudian legislatif, pusat dan daerah, dan pemerintahan daerah, ini kemudian akan mengalami yang disebutkan majoritarian tendensi tadi, winner takes all itu. Pemenang ngambil semua. Dan ketika pemenang semua mengambil semua, Pak Jokowi akan menjadi pemerintahan yang mengalami banyak hambatan dan akhirnya dia tidak bisa bergerak apa-apa. Oke, kalau dari Mas Dwi sendiri bagaimana? Melihat bahwa ini apakah memang benar-benar genting atau justru upaya penyelamatan atau pencitraan dari Partai Demokrat? Mas Gunun bilang ini apa istilahnya political proxy begitu ya, political by proxy. Jadi ada fantasi-fantasi kekuasaan. Saya mungkin begini, saya tidak melihat dari segi politiknya lah. Kita bicara tentang ketatanegaraan ya, bahwa nanti akan bicara tentang kegentingan yang memaksa itu. Dalam ini kan putusan 2009, putusan tahun 2009 itu MK baru menyatakan dirinya dia berhak untuk menguji Perpu. Walaupun sekali lagi dalam konstitusi kita itu sebenarnya menjadi perdebatan yang cukup panjang. Apakah sebenarnya Perpu itu merupakan objek yang bisa diuji? Karena di dalam Undang-Undang Dasar kita disebutkan MK hanya berhak menguji undang-undang. Jadi dalam hierarki peraturan perundang-undangan 12/2011 di bawah Undang-Undang Dasar ada TAP MPR. Setelah itu ada undang-undang dan ada Perpu. Nah, bicara tentang TAP MPR, siapa yang berhak untuk mengujinya jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Kalau Perpu siapa yang berhak? Tetapi akhirnya dalam tafsir kemudian bicara tentang tafsir teologis dan sosiologis, Mahfud MD juga mengatakan bahwa pada saat ini kita membutuhkan MK bisa menafsirkan apakah Perpu ini bertentangan. Nah, lihat tadi bicara tentang 3 keadaan objektif. Apakah ada rex vacuum sebenarnya? Apakah ada kekosongan hukum? Kalau mau lihat, bagi saya, pandangan saya, tafsir saya, tidak ada kekosongan hukum. Karena sudah ada undang-undang pilkada, walaupun nanti kita mengatakan secara politik mungkin ini sesuatu yang salah atau tidak gitu ya. Karena saya lihat memang Indonesia berbeda dengan negara-negara lain. Kalau bicara tentang universal suffrage atau bicara tentang direct demokrasi ini, itu kan merupakan suatu sejarah panjang yang ditenun dengan darah, ditenun dengan penderitaan begitu. Kalau kita lihat Afrika Selatan, zaman dulu yang hanya memiliki tanah yang bisa memilih begitu. Ya, jadi orang kulit hitam itu tidak punya hak untuk memilih. Tetapi kalau Indonesia ini kan sesuatu yang berbeda begitu. Tiba-tiba kita datang dari langit, kita punya hak untuk memilih begitu. Jadi tidak merasakan sesuatu ada mutilasi politik, hak politik yang kita dicabut begitu. Berdasarkan yang mencabut adalah wakil kita sendiri. Orang yang kita pilih tetapi ternyata lupa begitu ya, bahwa akhirnya kekuasaan itu lebih manis gitu. Nah, saya melihat sekali lagi dalam tafsir ini apakah Pak SBY ini perpunya ini merupakan suatu langkah politik atau cuman redemption tadi bahasanya Jack Globe gitu ya. Apapun itu gitu ya. Kita lihat nanti aksi dia, aksi hukum dia begitu ya. Pertama kemarin ada yang mengatakan plot-plotnya gitu, ada skenario. 2 skenario pertama katanya kan tidak usah diteken.
undang RUU ini menjadi disahkan begitu. Meskipun dalam 30 hari juga sudah pasti tetap ditandatangani atau tidak. Pasal 20 begitu ya? itu mengatakan nanti 30 juga tetap. Kita karena melihat ada sampai saat ini sejarah ketatanegaraan ada 5 RUU yang tidak ditekan tapi tetap menjadi UU begitu ya. Tetapi permasalahannya begini, kemarin ada yang mengatakan kita bukan permasalahkan masalah pengesahannya, tetapi yang dipermasalahkan adalah persetujuan bersamanya. Baik. Apakah benar-benar terjadi persetujuan bersama Presiden dengan DPR? Walaupun dikatakan di situ ada Mendagri. Nah, tapi buat saja ceritanya gitu ya, dalilnya. Kalau bisa ditemukan dalil bahwa delegasi kekuasaan dari Presiden diberikan kepada Mendagri itu tidak terjadi misal begitu. Atau mandat itu tidak terjadi. Itu bisa skenario pertama. Skenario kedua Perpu gitu kan ya. Tetapi sekali lagi kita lihat Perpu ini kalau bagi saya di Amerika ada yang namanya filibuster. Ada membuat lama melama-lamakan keputusan politik. Dan bagi saya ini adalah filibusternya Pak SBY untuk membuat kita masuk dalam drama sinetron tersanjung yang berepisode. Dramanya masih cukup panjang ini berarti. Oke, nanti kita akan bertanya juga ke Pak Putu ini. Ini bagaimana nasib pilkada yang akan dilangsungkan sementara ini masih gonjang-ganjing begitu ya Pak ya. Saat lagi kita harus jeda pariwara sebentar. Tetap bersama kami pemirsa.